Hai pemirsa, teman-teman koperasi dan juga UMKM, ketemu lagi di acara yang pastinya seru banget, SBSK, Sinau Bareng Sibakul Koperasi. Dan hari ini kita akan ngobrol bareng banyak tentang tema tertentu yang nanti kita akan kasih tahu temanya, dan akan ditemenin sama Ella Arlika dan juga Fitri. Oke, dan hari ini kita juga punya dua tamu ya Fitri. Betul sekali. Oke, kita perkenalkan boleh dong? Boleh. Tamu kita yang pertama adalah Ibu Teresia Puspita Dewi, Koordinator Pendidikan Pengurus Provinsi Wilayah DIY, Ikatan Notaris Indonesia. Halo Ibu, apa kabar? Baik Mbak Ella, terima kasih. Sehat ya Bu? Sehat Mbak Fitri, Pak Adi, terima kasih. Oke, dan kita juga punya narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua adalah Beliau adalah Bapak Jumiadi SE, perwakilan dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau ini merupakan konsultan koperasi di bidang kelembagaan. Sehat Bapak Jumiadi? Sehat Mbak Fitri, Mbak Ella. Oke, alhamdulillah. Siap dong ya Pak, kita Ya. kulik-kulik informasinya ya. Siap. Asik. Oke, tema kita hari ini apa nih Fitri? Tema kita itu tentunya sangat menarik, yaitu terkait peran notaris dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi setelah diwajibkannya kode KBLI untuk usahanya. Oke, berarti benar-benar nih teman-teman koperasi dan UMKM harus dengerin secara seksama karena ini adalah bocoran ya. Betul banget. Bocoran. Kalau nggak dibocorin pasti nanti bisa jadi agak tersendat-sendat, makanya kita kasih tahu supaya teman-teman bisa lancar semuanya. Nah, ngomong-ngomong kita pertama nih ngobrol dulu sama Pak Jumiadi sebagai konsultan koperasi kelembagaan. Pak, pengen tahu nih, Pak, berapa sih jumlah koperasi di Jogja saat ini? Pada tahun 2023 ini jumlah koperasi secara total di DIY ada 2033. Itu terbagi dari berbagai wilayah, ada di Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kota, Gunung Kidul, dan binaan provinsi. Untuk yang binaan provinsi itu ada sekitar 342. Dan dalam 2 tahun terakhir ini setelah kita amati, memang yang muncul dalam pendirian koperasi itu rata-rata adalah koperasi jenis pemasaran dan koperasi konsumen. Itu menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya sudah mulai paham bahwa dalam mendirikan koperasi tidak harus iman pinjam. Mereka sudah paham jasa, pemasaran, produsen, dan konsumen. Tentunya dalam pemilihan koperasi ada yang paling banyak tadi, ada produsen dan konsumen dan pemasaran itu, bahwa mereka sudah rata-rata mempunyai produk tetapi kesulitan dalam pemasaran terhadap produk mereka. Ya pemasaran ya. Kalau Ya. pemasaran itu memang PR sekali ya. Iya, betul sekali. Oke. Kadang beliau koperasinya punya produk tapi masarnya gimana gitu kan, Iya. bingung juga. Betul. Kemudian ada langkah nggak sih Pak dari Dinas Koperasi untuk membantu pemasarannya mungkin? Ya, kita di Dinas Koperasi dan UKM DIY ada konsultan terhadap pemasaran. Ketika nanti masyarakat sudah berbentuk koperasi, ingin memasarkan produk tapi kesulitan mungkin di media sosial atau yang lain, bisa konsultasi ke Dinas Koperasi dan UKM DIY, yang dimana nanti ada konsultan yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Oke. Berarti ya namanya juga punya produk, punya barang, kalau nggak dipamerin kan nanti nggak ada yang tahu ya, sama aja nggak ada yang beli juga nih teman-teman. Jadi memang kita tuh kalau punya usaha gitu memang harus rajin-rajin pamer. Betul. Iya kan? Bukannya sombong ya. Bukannya tapi kan sombong, biar laku aja. biar laku. Oke. Terus Pak, apakah Diskop itu punya fasilitas atau dukungan di gerakan koperasi baik dalam pendirian maupun perubahan anggaran dasar gitu? Ada nggak sih fasilitas yang Dinas diberikan? Koperasi dan UKM DIY tentunya tidak akan tinggal diam terhadap UMKM yang punya potensial produk bagus. Ketika mereka kesulitan ingin mendirikan koperasi, kita ada sedikit fasilitasi juga terhadap biaya notaris. Bagaimana nanti ketika masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, dia modalnya tidak ada, dia kesulitan terhadap biaya notaris, kita ada fasilitasi. Tentunya ada beberapa syarat yang dipenuhi. Salah satunya adalah punya produk unggulan, gimana anggotanya adalah para UMKM. Selain itu juga kita ada pendampingan terhadap pendirian koperasi. Selain ada biaya notarisnya, kita juga mendampingi sampai dengan keluar SK dari Kemenkumham. Wow, enak ya? Iya, Enak. berarti semua koperasi bisa mengajukan ya Pak. Ya tergantung syaratnya itu tadi. Ya, karena kita ada juknisnya, kita harus memenuhi syarat yang kira-kira sudah memenuhi persyaratan, tentunya diperbolehkan untuk mengajukan. Oke, jadi sebenarnya nggak perlu takut ya kalau mau bikin koperasi gitu atau mau bikin usaha gitu, semuanya
akan terbantukan oleh Dinas Koperasi ya Pak ya. Ya, di tahun 2022 kita menganggarkan 10 untuk untuk pendirian koperasi yang mendirikan koperasi. Di tahun ini kita ada 5 yang mendirikan koperasi. Hal tersebut tentunya kita sebagai bentuk supporting kita terhadap masyarakat, gimana masyarakat nanti merasa bahwa mereka itu terlayani dengan baik. Oke. Nah, dalam mendorong koperasi modern tuh koperasi bisa merubah jenis serta menambah usaha di Yogyakarta. Adakah yang sudah seperti itu nggak Pak? Sudah. Jadi rata-rata di Yogyakarta itu dulu pada umumnya adalah koperasi jenisnya adalah simpan pinjam. Setelah kita beri pendidikan pada mereka bahwa ternyata kebutuhan anggota itu tidak hanya uang, mereka membutuhkan misalnya kebutuhan pokok, sandang, mungkin ada bentuk jasa yang lain. Dengan harapan itu nanti koperasi sudah mulai spin off, mulai perluasan usaha di mana nanti koperasi bisa menyediakan semua kebutuhan dari anggota. Hal tersebut sudah kita lakukan pada koperasi utama, sudah dengan dulunya simpan pinjam sudah konsumen, kebutuhan pokok, jasa persewaan kendaraan pun sudah ada. Koperasi Suhada juga sudah kita lakukan, yang dulunya simpan pinjam sekarang ada catering, ada toko konsumen, ada toko untuk alat-alat tulis juga sudah ada. Oke. Berarti keperluasan usahanya lebih ke Iya, situ ya betul, Pak. terima kasih. Kalau ini kan ngomong soal modern, nah ini kan koperasi itu terkenalnya apa ya, sepuh-sepuh gitu ya. Iya. Nah itu tuh gimana dari Dinas Koperasi untuk mengembangkan biar itu tuh masuk koperasi modern, atau mungkin dari IT-nya itu gimana Pak? Apakah dari Dinas sendiri mendorong atau bagaimana? Jadi di Dinas Koperasi itu ada yang namanya rintisan koperasi modern. Rintisan koperasi modern itu adalah koperasi yang punya kemungkinan atau potensial untuk kita dorong untuk menjadi koperasi modern. Hal tersebut tentunya ada koperasi yang tentunya pengurus dan pengawasnya ada sudah sepuh-sepuh. Tetapi di dalam permen itu jelas bahwa pengurus itu boleh mengangkat pengelola. Artinya ketika pengurus dan pengawasnya sepuh, dia mengangkat pengelola yang muda, yang ahli di bidangnya, bidang IT, sudah berkompeten, otomatis nanti koperasinya akan menjadi koperasi modern. Ya. Berarti ada regenerasi gitu ya Pak, biar tidak. Ya harus bapak-bapak yang sudah sepuh, mohon ya diajarin yang muda-muda, yang muda-muda sabar. Kalau yang sepuh-sepuh itu nanya terus gitu ya, mungkin karena memang gap usia itu kan memang ngaruh ya Pak ya gitu, apalagi kalau yang sepuh-sepuh itu kalau urusannya sama gadget, sama teknologi itu memang cukup PR. Ya kan? Oke, tapi nggak apa-apa, memang itu kolaborasi. Sekarang kan zamannya kolaborasi ya Mbak Fitri ya. Kalau tidak dikolaborasikan ya kita nggak maju-maju, apalagi sekarang semua serba online ya Pak. Iya betul. Iya. Oke. Ada nggak sih Pak pesan untuk koperasi supaya bisa lebih baik, lebih bagus gitu, selain tadi jadi dijadikan modern, kolaborasi antara yang sepuh dengan yang muda pastinya gitu. Apa sih pesan yang baik untuk teman-teman koperasi ini? Jadi kita sebagai pembina di Dinas Koperasi dan UKM DIY berharap bahwa koperasi dengan jumlah yang begitu banyak itu mereka setidaknya harus mengikuti regulasi yang sudah ada. Mereka sudah mulai istilahnya menerapkan IT karena perkembangan zaman itu mau tidak mau harus tetap kita lalui. Dengan pengembangan IT otomatis nanti ada efisiensi terhadap apa istilahnya pengeluaran karena sudah penerapan IT, dan nanti harapan kami dengan sudah penerapan IT, sudah pemasaran lewat IT, pengelolaan lewat IT, harapan kami nanti adalah pendapatan koperasi menjadi meningkat sehingga SHU anggota pun ikut meningkat serta kesejahteraan anggota juga ikut meningkat. Oke, ya. Memang semuanya harus dibenahi secara perlahan ya. Supaya apalagi itu ya meningkatkan pendapatan, apalagi zaman sekarang ini kan semua orang sudah menggunakan teknologi, kalau tidak digunakan ya sayang sekali gitu ya, kurang efisien juga. Oke, berikutnya kita beralih nih ke Ibu Teresia Puspita Dewi. Ibu, saya panggilnya apa dong? Biar akrab gitu ya, Bu. Oh iya, cukup dipanggil Vita. Oh, Vita. Oke. Saya kira Tere, Ibu. Saya nyanyi kalau. Dan gini, enggak ya, Bu. Oke, Ibu Vita ya. Ibu Vita, siapa notaris itu, Ibu? Kan kita ngomongin notaris juga nih ya. Siapa notaris itu? Baik, saya akan jawab dengan tidak perlu terlalu ilmiah seperti di undang-undang ya, karena ini kan didengarkan banyak orang untuk publik ya. Jadi notaris itu adalah pejabat umum yang tugasnya membuat akta otentik.
Nah, akta autentik dan kewenangan-kewenangan lain yang telah diatur oleh undang-undang. Nah, akta autentik itu apa? Akta autentik itu adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat. Ya, misalnya ada orang pengen bikin PT, pengen membuat wasiat, kemudian ingin membuat perjanjian hutang piutang seperti itu. Nah, itu sudah diatur oleh undang-undang, baik diatur undang-undang maupun dikehendaki oleh para pihak untuk dibuat di hadapan notaris. Nah, itu tugas notaris seperti itu. Nah, salah satunya memang yang diwajibkan oleh undang-undang adalah pembuatan akta-akta perkoperasian. Itu sudah ditentukan bahwa harus di hadapan notaris gitu ya Pak Adi ya. Iya, sekarang betul. ya, begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau kan kita sering dengar itu ada NPAK sama PPAT Bu. Nah itu Ya. tuh bedanya apa sih? Oh iya, baik. Itu beda sekali. Beda sekali ya. Jadi kalau NPAK itu kan adalah singkatan dari Notaris Pembuat Akta Koperasi. Berarti pejabat itu berarti harus notaris dulu. Kemudian si notaris ini harus mendapatkan sertifikasi, harus mengikuti pelatihan. Dia diberikan kewenangan akses di Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan koperasi. Sedangkan PPAT ini tidak perlu jadi notaris. PPAT ini kan pejabat juga yang diberi kewenangan membuat akta autentik, tetapi kaitannya dengan tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Jadi kalau PPAT ini nggak harus jadi notaris. Tetapi kalau notaris yang pengen menjadi notaris koperasi, ini harus jadi notaris dulu, begitu. Jadi misalnya ada notaris pasar modal, nah ini harus notaris dulu, dia harus mengambil sertifikasi pasar modal dulu. Nah demikian juga dengan koperasi, sudah jadi notaris, kita harus ambil pelatihan, nanti dapat SK juga untuk kami bisa membuat akta koperasi, mengakses ke dalam sistem teknologi informasi yang telah disiapkan oleh pemerintah. Berarti Gitu. ya macam-macam ya Bu, ada notaris pembuat koperasi dan lain-lain. Ya, Kalau betul. itu PT Bu, biasanya kan ada untuk membuat PT juga itu Ya. tuh susah mana sih Bu kalau membuat akta koperasi sama PT itu apa sama aja? Apa lebih sulit? Sulit Lebih koperasi. ribet Ya. sulit koperasi. Sulitnya kenapa tuh Bu? Bayangkan Mbak Ella, koperasi itu kan anggotanya bisa Ribuan. paling banyak berapa Pak Adi? Yang ada di DIY. Di DIY itu ada yang 40.000 ada. Nah, Wow. anggotanya itu. Padahal untuk membuat suatu koperasi yang perubahan terutama ya kalau pendirian kan sekarang minimal 9 orang sudah bisa Ya. membuat koperasi ya. Nah, itu nggak terlalu sulit, tetapi begitu sudah perubahan, kalau PT kan pemegang saham itu paling hanya berapa orang begitu. Kalaupun PT yang sudah go public itu nanti memang harus ada itu yang saya sampaikan notaris yang akan menangani sendiri. Tetapi kalau untuk koperasi, nah itu jumlahnya tadi misalnya 40.000 untuk membuat perubahan itu harus ada rapat anggota. Ya, Rapat betul. anggotanya harus quorum. Nah, ini yang kadang-kadang sulit untuk disosialisasikan ke anggota ke koperasi ya Pak ya. Ya, betul. Tapi itu memang kewajibannya Dinas Dinas Koperasi. PR ya Pak. Ya, siap. Pak Adi PR ya Pak. Nah, Oke. kami biasanya yang menampung dokumen-dokumennya lihat lah kok ini belum quorum, kok ini kok rapat anggotanya cuma ini begitu. Nah, jadi lebih sulit koperasi dibandingkan dengan PT. Apalagi yang anggotanya sebanyak itu ya Bu Betul, ya. ya. Wah, oke. Bu, kalau notaris itu ada regulasi yang mengatur wilayah kerjanya nggak Bu? Ada. Kami ada undang-undang jabatan notaris di mana notaris itu ada satu namanya tempat kedudukan. Tempat kedudukan itu tingkatnya kota atau kabupaten. Kemudian wilayah jabatan. Nah, wilayah jabatan notaris itu satu provinsi. Jadi misalnya tempat kedudukan saya itu di Kabupaten Kulon Progo. Kantor saya ada di Kabupaten Kulon Progo. Tetapi seseorang notaris yang misalnya ada di provinsi DIY, Kulon Progo kan ada DIY. Kita bisa bisa bergerak di dalam provinsi. Misalnya saya ada pengesahan koperasi di Kota Jogja, kemudian pengesahannya akte pendiriannya minta saya untuk membuatkan dan mereka berkumpul gitu ya Pak ya, misalnya berkumpul difasilitasi dinas koperasi nih yang 5 tadi misalnya Pak ya, tanda tangannya di Dinkop gitu. Nah di sini, nah itu boleh
Karena dari Kulon Progo hanya bergerak ke kota Jogja. Tapi kalau saya ke Purworejo itu tidak boleh. Beda provinsi. Ya, beda provinsi ya, Bu. Ya, meskipun misalnya ada koperasi yang skalanya nasional, anggotanya ada dari Jogja, ada dari Bantul, ada dari Jakarta, ada dari Medan, sepakat untuk membuat koperasi dengan skala nasional yang pusatnya ada di kota Jogja. Kemudian mereka datang ke Jogja untuk tanda tangan di kota Jogja boleh. Jadi apapun kedudukannya misalnya di kota lain, itu asal mereka datang ke Jogja, tempat Jogja. notarisnya itu boleh. Oh Ya. gitu, ya, Ya. ya. Dipetakan memang ya Bu ya, Dipetakan. tidak rebutan. Betul Oh, ya. iya, iya, Ya. Karena menghadap ya Bu. Ya, intinya menghadap berhadapan dan ya intinya pergerakan kami yang dibatasi. Kami tidak boleh terus tiba-tiba kami ke Jakarta untuk tanda tangan, itu tidak boleh. Tapi orang Jakarta datang ke sini boleh. Oh gitu. Ya. Oke. Berapa lama tuh Bu kalau proses pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar di notaris gitu, atau pengurusannya berapa lama? Nah ini kalau secara sistem sebetulnya itu cepat sekali. Jadi kalau di Kementerian Hukum dan HAM itu sistemnya namanya SABH. Nah itu sistem administrasi badan hukum itu hitungannya hanya menit. Oh, karena Ya. online ya Bu. Iya, karena Online kita sekarang ya, Bu. input klik selesai bisa cetak SK. Tetapi yang lama itu biasanya adalah pengumpulan dokumen. Nah, prosesnya Ya kayak tadi tuh ya Bu. Betul, 40 ya. anggota Gitu. tadi. itu untuk perubahan. Nah, kalau untuk pendirian itu relatif lebih cepat. Cuma kami memang selalu minta dokumennya lengkap dulu. Nah, dari dokumen lengkap itu kami kalau menjanjikan ke pemohon biasanya ya paling lama 1 minggu. Kami sampaikan seperti itu karena berbagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain juga aja. Jadi bukan yang selesainya nanti 2 bulan lagi itu, enggak. Jadi relatif lebih cepat lah. Begitu. Oke, tidak terlalu lama sebenarnya ya. Tidak terlalu Gitu. lama. Oke. Udah ada nggak sih Bu koordinasi dengan Diskop dalam pengkoreksian persyaratan pendirian maupun perubahan anggaran dasar gitu? Ya, jadi begini, setelah kewenangan pengesahan itu diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM, itu sebetulnya dokumen-dokumen itu benar-benar menjadi tanggung jawab dari notaris. Nah justru karena itu, kalau saya secara pribadi itu memang akan selalu menyarankan kepada pemohon itu untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Koperasi terlebih dahulu, termasuk juga saya. Dalam arti bukan kita menepis image bahwa kalau dicek Dinas Koperasi itu bakalan nanti koreksi balik lagi itu ribet gitu. Ya, ribet gitu. Tapi lebih ke supaya peraturan-peraturan yang berlaku, pasal-pasal yang harus dimasukkan, ketentuan-ketentuan yang diatur undang-undang itu benar-benar terakomodir di dalam akta kita, supaya kita jangan sampai melakukan kesalahan karena kita yang mengupload kan di sistem SABH tadi, jangan sampai itu tanggung jawab kita tapi kita ternyata melakukan kesalahan yang fatal begitu. Jadi kalau saya menyarankan kepada pemohon itu, kalau notarisnya bilang, Ibu Bapak koordinasi dulu dengan Dinas Koperasi ya, atau kita bareng-bareng ke Dinas Koperasi, itu jangan ditolak, jangan wah nanti ribet itu kan. Tapi itu demi apa ya? Ya ketepatan itu ya, tadi ya, apa betul. ya. Ya, untuk mendapatkan sebuah landasan hukum yang ya Pak ya, yang tepat, yang ideal ya untuk kepentingan mereka juga. Oke. Saya pengen ke Pak Adi sebentar. Iya. Pak, kalau tadi untuk urusan kayak pengkoreksian itu memenuhi syarat-syarat dan lain-lainnya, berarti teman-teman ini harus pergi kemana di Dinas Koperasi, harus bertemu dengan siapa gitu Pak? Di tempat kita ada namanya analisa kelembagaan. Nanti setiap pendirian koperasi itu biasanya para kuasa pendiri datang minta untuk dikoreksi berkasnya. Ketika berkasnya lengkap, nanti dipersilakan untuk dibawa ke notarisnya. Oh oke. Berapa lama Pak? Kami tidak lama, asalkan kami kebetulan tidak ada kegiatan di luar, otomatis saya pikir 2 hari sudah selesai.
Oh oke, Iya. sebenarnya jadi cepet ya Bu ya. Cepat ya. Oke, asal nggak males Asal ada niat tuh. dan niat, Semangat. semangat gitu membawanya ke notaris, kemudian ketika notaris mengatakan oke ke dinas koperasi dulu, berangkat Iya. langsung ya kan, nanti bisa cepat prosesnya. Iya. Betul Ya, sekali. Kalau ini Bu, ada biasanya itu dari koperasi itu masih bingung terkait KBLI kalau mau Oh, mendirikan koperasi. Nah itu tuh sebenarnya apa sih Bu KBLI itu? Iya. Terus fungsinya buat apa gitu? Ya, ya, memang ini ya sekarang ini sistem teknologi informasi memang digalakkan ya, seperti yang disampaikan Pak Adi tadi di Betul. awal, untuk efisiensi ya Pak ya, efisiensi dan apa ya, kepastian semua data-data, dokumen-dokumen itu sedang digalakkan melalui teknologi informasi. Demikian juga dengan perizinan-perizinan. Kalau mungkin zaman dulu masih ingat mungkin ada HO, kemudian SIUP, TDP, Iya. tapi itu usia kita ya Pak Adi. Itu ya. udah lama. Kayaknya bukan usia mereka. 80-an. usia kita. Oke, baik. Ya. Itu sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian sekarang ada yang namanya OSS. OSS. Ya, jadi one single submission itu perizinan semua terpadu di situ. Cukup satu Pintu. ya, pintu. ya satu pintu di situ. Nah, untuk bisa masuk ke situ, kemudian nanti keluar yang namanya NIB, itu penggantinya TDP, ya penggantinya semua perizinan-perizinan itu. Nah, untuk bisa keluar itu harus perusahaan ini harus ada KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, KBLI ini harus kita input di sistem di Kementerian Hukum dan HAM yang tadi saya sampaikan. Kalau sistemnya KBLI-nya itu sudah terinput di situ, misalnya koperasi konsumen, berarti kan usahanya di bidang perdagangan ya Pak ya. Nah, kita ambil KBLI perdagangan, angkanya masukkan. Nah, itu akan nanti langsung terkoneksi dengan yang OSS tadi. Pada saat koperasi mendaftarkan diri ke OSS itu langsung muncul. Nah, mereka kemudian tinggal mengisi data-data internal koperasi, misalnya tenaga kerjanya berapa, seperti itu ya, modal dan lain-lain. Nah, keluar itu tadi yang namanya NIB yang bisa untuk itu bisa untuk buka rekening koperasi, bisa untuk melakukan usaha-usaha koperasi. Jadi itu izin berusahanya adalah NIB itu. Makanya sekarang diperlukan yang namanya KBLI itu. Oh, jadi melekat di NIB itu ya Bu. NIB itu nanti ada kode KBLI-nya sendiri. Betul, gitu ya. ya. Untuk bisa terbit NIB-nya itu harus ada KBLI di dalam sistem administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan HAM supaya terkoneksi dengan OSS. Ya. Sepertinya koperasi sendiri juga bisa membantu untuk aplikasi OSS lembaga-lembaga koperasi ya Pak. Ya, dari dinas mungkin bisa Dari Pak. Bisa, nanti di tempat kita itu ada namanya update AHU. Artinya update AHU itu yang berasal dari online data system atau ODS. Itu ketika sebuah koperasi ingin mengupdate susunan pengurus, pengawas, kita minta form, isi form, terus kita input, terus kita update ke AHU, otomatis data akan terkirim ke AHU. Oke. Perlu saya tambahkan bahwa di dalam NIB koperasi itu memungkinkan koperasi yang non simpan pinjam itu KBLI-nya lebih dari satu. Kalau yang simpan pinjam kan cukup tunggal karena sudah diatur di PP 9. Tapi yang sektorial tadi KBLI-nya bisa 3, bisa 4, 3, 5 tergantung dari usaha koperasinya masing-masing. Ada maksimalnya nggak sih Pak KBLI itu usahanya itu? Tidak ada kayaknya. Nggak ada. Mbak Pita Tidak ada, Nggak ada, tidak ada. Ya kecuali simpan pinjam ya Pak. Ya. Simpan pinjam kan, satu, yang lain bisa Ya. fleksibel mau berapa usaha gitu Ya, ya. karena kan simpan pinjam single purpose ya, jadi memang hanya simpan pinjam saja, sedangkan yang lain bisa ada kegiatan-kegiatan lain ya Pak ya. Bahkan kemarin itu ada yang pendirian KBLI-nya itu ada 35 KBLI. Wow. Satu koperasi itu. Wow. Ya, banyak banget. Mungkin harapan mereka dengan mencantumkan banyak KBLI itu banyak usaha bisa dijalankan mereka. Ya, Mungkin. ya. Bisa mengakomodir banyak usaha gitu ya. Iya. Oke. Kalau ini terkadang koperasi itu kan mau perubahan anggaran dasar tuh Pak. Tapi data koperasi tidak ada di administrasi hukum umum gitu. Solusinya gimana tuh Pak? Ya, kita selain koperasi tidak melakukan perubahan anggaran dasar, itu biasanya
koperasi bisa PAD secara langsung. PAD itu memperbarui data yang sudah ada di AHU. Karena dulu mungkin pas integrasi namanya tidak sesuai dengan SK, sehingga ketika membuat NIP kadang-kadang tidak muncul nama itu. Nggak sinkron ya. Okay. Maka dilakukan perubahan anggaran dasar untuk memperbarui data yang sudah ada sebelumnya. Itu bisa melalui notaris. Ya. Oke. Contoh nama nggak sesuai itu seperti apa, Pak? Misalnya mungkin dulu pas typo apa bagaimana? Ya, mungkin dulu pas integrasi namanya Koperasi Serba Usaha, misalnya Koperasi ABC. Ya. Tetapi di data kami KSU-nya disingkat nih, bukan diperpanjang lagi, cuma KSU Koperasi ABC. Otomatis datanya ada perbedaan nama, nggak akan ketemu ya. Nggak sinkron, jadi nggak match ya. Iya. Gitu. Oke, secara sistem dia nyari, gimana ini? Iya. Nggak ketemu kita. Oke. Berarti Bu, ini mau tanya, mewakili teman-teman. Apa ini kamu wakili teman-teman ini? Berapa sih Bu biayanya kalau ngurus ke notaris? Oh, pantesan Mbak Ella senyum-senyum. Ternyata Ternyata yang paling koperasi gitu Bu. Krusial ini Mas. Mungkin spill Bu. Ya spill dikit Bu. Mungkin saya harus nabung banyak gitu untuk biar bisa dipersiapkan. Betul. Iya, baik. Jadi kalau untuk notaris itu sebetulnya sudah ada regulasinya. Jadi di Undang-Undang Jabatan Notaris itu memang ada ketentuan kita itu maksimal 1%. Tetapi kan kadang-kadang modal koperasi itu bisa kecil sekali ya Pak ya, karena kan yang non simpan pinjam modalnya bebas, tidak ada batasannya. Nah itu juga kalau misalnya modal koperasi 15 juta gitu. Nah 1%-nya dari 15 juta ya jelas tidak akan tidak akan menutup biaya operasional maupun jasa keahlian kami begitu kan. Kemudian kalau ternyata modal koperasinya ini besar sekali, sekian M gitu juga, waduh biayanya jadi mahal sekali gitu. Nah karena undang-undang mengatur maksimal 1%, jadi biaya untuk pembuatan akta koperasi itu ada biaya minimalnya, dan mungkin juga kalau tinggi sekali itu silahkan dinegosiasikan dengan pihak notaris. Jadi masing-masing daerah itu punya kebijakan sendiri, batas minimal bawahnya itu berapa gitu. Jadi kalau menyampaikan di sini mungkin saya tidak bisa karena masing-masing daerah akan berbeda-beda. Tetapi sebagai gambaran itu tadi, kalau kecil sekali ya memakai batas minimalnya berapa, tetapi kalau modalnya besar sekali, nah itu bisa di nego lah Bu ya. Iya. Nawar dong Bu Bisa ya. diomongin. Masa nggak bisa loh nih kita spill dikit-dikit tipis lah Bu gitu. Atau diskon pakai fasilitasnya dari dinas koperasi. Apa itu Pak? Fasilitas apa itu Pak? Ada ya? Ada juga. Tadi yang biaya notaris tadi, tapi kan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan yang kami Oke. Ya, setiap tahun ada kuota gitu ya Pak ya, ada kuota berapa. Oke, ada kuota yang bisa digunakan untuk teman-teman yang mau mendirikan koperasi tadi ya. Wah, enak ya. Ini ada berapa tadi Pak? Yang tahun ini ada 5. Oke. Tentunya kami juga akan memetakan yang punya potensial produk unggulan mana saja. Betul. Ya, tapi syaratnya emang susah Pak ini kok. Ya. Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Ya tergantung orangnya itu tadi ya. Niat dan semangat. Oke. Berarti boleh tanya, kalau untuk perubahan juga ada fasilitas ya Pak? Ada juga. Jadi pendirian dan perubahan itu ya Pak ya. Oh ya. Cuman kami untuk perubahan itu fokus kepada koperasi sektorial, bukan koperasi simpan pinjamnya. Harapan kami kenapa kalau sektorial, karena selama ini yang paling tren dikenal masyarakat itu hanya simpan pinjam. Dengan perubahan itu sektorial lebih meningkat dan lebih dikenal oleh masyarakat, bahwa masyarakat itu paham bahwa koperasi itu tidak hanya simpan pinjam kok. Ya, jadi koperasi yang ingin perubahan anggaran dasar tapi ada hambatan biaya pun bisa mengajukan diri gitu Pak ke dinas. Pokoknya semuanya dimudahkan lah sama dinas koperasi ya teman-teman. Sekarang jadi mau bertanya ada, fasilitasi ada gitu, terus kemudian dibantu secara pendanaan juga ada. Jadi kalau teman-teman tidak memanfaatkan itu berarti rugi, ya kan? Oke. Boleh dikasih closing statement mungkin Pak Adi juga Ibu Vita? Ya, bagi koperasi yang ingin melakukan perubahan dasar, silakan konsultasi dulu ke tempat kami. Kami ada 9 konsultan yang ahli di bidangnya masing-masing.
Harapan kami dengan konsultasi itu akan mengurangi risiko pada pembuatan perubahan anggaran dasar. Bagi kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, silakan juga berkonsultasi terkait dengan jenisnya apa, usahanya apa. Syukur-syukur nanti masuk persyaratan dalam fasilitasi pendirian koperasi yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Mantap. Ibu Vita monggo. Baik, closing statement saya lebih ke ini ya. Jadi untuk warga masyarakat yang memang ada keinginan untuk mendirikan koperasi sesuai dengan ketentuan itu harus dibuat dengan akta notaris, sebaiknya itu dipenuhi. Karena apa? Karena koperasi ini adalah badan hukum. Badan hukum itu apa? Badan hukum itu adalah suatu lembaga di mana itu memisahkan harta kekayaan antara harta pribadi dengan harta lembaga tersebut, ya, sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, harta pribadi itu tidak ikut serta serta juga ya Ibu ya. Okay. Nah, makanya kenapa harus dibuat akta otentik supaya hal ini tadi tercapai, sehingga perjalanan koperasi ini tidak mengganggu kehidupan pribadi ya, stabilitas begitu. ekonomi ya. dari keluarga gitu. Jadi closing statement saya ini lebih ke arah yang legal dari badan hukum, karena orang-orang kan taunya sekarang kenapa sih koperasi kok harus di akta notariskan. Kan zaman dulu akta koperasi itu di bawah tangan, itu aja bisa didirikan, mereka berkumpul bareng bikin koperasi bisa, tetapi kok sekarang harus ribet seperti ini. Nah, memang sudah lebih dijamin oleh pemerintah supaya berbadan hukum, supaya tidak banyak timbul permasalahan di kemudian hari. Ya, closing statement saya terlalu panjang kayaknya. Aman. Oke, begitu ya berarti Fitri ya. Wah, berarti memang sebenarnya itu belajar dari pengalaman juga ya. Pemerintah juga melihat ada permasalahan-permasalahan di masyarakat zaman dulunya, dan akhirnya regulasi-regulasi itu akhirnya diperbaiki secara terus-menerus. Oke, berarti berakhir sudah kita ngobrol-ngobrol seru hari ini barengan sama Pak Adi juga Bu Vita di Sinau Bareng Si Bakul Koperasi SBSK ya Fitri ya. Oke, berarti besok kita ketemu lagi? Ditunggu dong. Pasti ketemu dong. Pasti nanti akan ada temanya lebih menarik lagi. Ditunggu pokoknya ya. Oke, ditunggu ya teman-teman semuanya untuk mendengarkan dan menonton ya SBSK Sinau Bareng Si Bakul Koperasi di lain kesempatan. Oke, kita ketemu lagi next time. Bye-bye. Bye-bye.